How about it for our good friend Al, ladies and gentlemen? Sebuah film bertema mafia biasanya hadir dengan perkelahian, tembak-tembakan, pembunuhan sadis ataupun tindakan kriminal lainnya. Nah, film ini hadir dengan treatment yang berbeda. Al Capone mungkin tidak akan disukai oleh para penggemar film mafia biasanya. Hai, selamat datang di Katukat. Kali ini saya akan membahas film berjudul Al Capone, sebuah film bertema mafia yang ditulis, disutradarai, dan diedit oleh Josh Trank. Cukup berisiko sebetulnya karena sebelumnya Josh Trank dikenal dengan sutradara blockbuster. Film terakhirnya yaitu Fantastic Four yang diproduksi tahun 2015. Nah, kali ini Josh Trank hadir dengan film bertema mafia yang saya rasa tidak akan disukai oleh para penggemar film bertema mafia klasik seperti Godfather, Goodfellas, dan yang lain-lain. Film ini bisa dibilang semacam biografinya Al Capone. Bagi yang tidak mengenal Al Capone, barangkali harus membaca sedikit riwayat hidup mafia legendaris ini melalui, saya rasa banyak sekali beredar di internet. Teman-teman bisa membaca sedikit riwayat hidupnya karena di film ini sutradaranya, saya rasa sutradaranya tidak peduli dengan apakah kita sudah tahu siapa Al Capone atau tidak, karena tidak diberikan sedikit pun background tentang siapa si mafia legendaris ini. Film ini menampilkan hidup Al Capone yang berat di tahun terakhir sebelum akhirnya dia meninggal. Ya, jadi film ini bercerita tentang kehidupan terakhir Al Capone setelah dibebaskan secara bersyarat atas tuduhan penggelapan pajak yang cukup besar. Walaupun sebetulnya Capone melakukan berbagai macam tindakan kriminalitas, tapi dia dipenjara atas tuduhan penggelapan pajak. Film ini memotret bagaimana kehidupan Capone yang sangat menderita karena dia menderita neurosifilis yang menyerang otaknya hingga dia mengalami demensia dan penurunan mental. Film ini mendapat review yang buruk dari para film reviewer, dan bahkan laman IMDb memberikan rating yang sangat rendah bagi film ini. Tapi apa memang seburuk itu? Sebaiknya kita bahas bagaimana secara detail film Al Capone sebetulnya. Pertama yang pasti, film Capone tidak dibuat untuk penonton umum. Bahkan khusus bagi para penggemar film mafia, belum tentu film Capone ini cocok untuk mereka. Film ini tidak akan memenuhi ekspektasi orang-orang yang menginginkan gambaran kehidupan Al Capone yang muda, yang beringas, yang sadis, yang bisa ditunjukkan melalui action yang keren, tembak-tembakan, dan aksi kriminal lainnya. Film ini sedikit sekali menampilkan adegan tembak-tembakan dan pembunuhan yang sadis seperti kebanyakan film bertema mafia. Dan bahkan film ini hadir dengan premis yang sangat tipis, yaitu bagaimana Capone menghabiskan hidup terakhirnya setelah menderita demensia, lalu sebelum akhirnya meninggal. Mungkin Josh Trank berharap kita akan simpati melihat akhir hayat Capone, yang sebelumnya dianggap sebagai mafia paling menakutkan. Atau justru ini adalah sebuah ironi bahwa Josh ingin menampilkan ini loh azab seorang mafia, akan hidup menderita, akan berak di celana, diabaikan, akan miskin di hari tuanya. Mungkin kalau ini digarap di Indonesia, ini adalah gambaran yang paling tepat bagaimana seorang mafia akhirnya hidup menderita di hari tuanya. Dan saya rasa judul yang sangat tepat untuk Capone adalah Azab Seorang Mafia. Tapi kalau itu di Indonesia, mungkin inilah yang membuat banyak orang kecewa dengan film Capone, karena ekspektasi orang-orang bagaimana melihat betapa beringasnya sosok Capone ini. Nah, ternyata pengembangan premis yang tipis tadi ternyata juga tidak berhasil dikembangkan menjadi plot yang spektakuler. Terlalu banyak repetisi sebetulnya, terutama bagaimana Capone berhalusinasi membuat keluarganya, terutama istrinya yang sangat terbeban. Repetisi inilah yang saya rasa membuat film ini dianggap sangat datar, karena film ini tidak bergerak menuju sesuatu. Karakter Capone tidak diberikan motif yang jelas, dan bagi orang-orang yang baru mengenal sosok ini akan kebingungan karena tidak diberikan setup yang jelas bagaimana sebetulnya kehidupan Capone sebelumnya. Mungkin akan lebih mudah bagi kita jika seandainya dihadirkan sedikit flashback yang jelas. Memang ada sedikit flashback, tapi lebih kepada gambaran bagaimana Capone menderita atau dihantui oleh kejahatan masa lalunya. Di sini dihadirkan juga subplot bagaimana kepolisian mengintai kehidupan Capone sehari-hari karena ia diduga menyembunyikan uang senilai 10 juta dolar. Nah, saya membayangkan seandainya subplot ini dikembangkan, mungkin akan membuat film ini lebih berdinamika. Tapi ternyata subplot ini terasa sangat tempelan sekali karena akhirnya polisinya menyerah tanpa ada upaya lebih lanjut karena Capone hanya berak di celana saja gitu. Meskipun tidak terlalu istimewa secara penulisan, tapi sebetulnya Capone masih layak ditonton karena Capone diperankan oleh Tom Hardy yang menampilkan akting yang brilian di sini. Dan memang kita tahu bahwa peran-peran seperti ini akan dimakan dengan mudah oleh Tom Hardy. Di sini dia mengubah suaranya yang jelas bukan pertama kali juga buat Tom.
Dan yang cukup menarik di sini bagaimana Tom Hardy menampilkan karakter yang mengalami demensia, selalu berhalusinasi dan temperamen yang menurut saya permainannya cukup mengagumkan. Dan pemeran Mae, istri Capone di sini yang diperankan oleh Linda Cardellini juga patut menuai pujian. Tidak terlalu berlebihan menampilkan sosok perempuan, sosok istri yang menderita karena suaminya mengalami gangguan mental. Dan yang menolong film ini bagi saya adalah sinematografinya. Harus diakui, sinematografi di sini cukup baik. Berkolaborasi dengan departemen artistik yang saya rasa cukup berhasil memberikan set tahun 1930-an, ditambah lagi dengan visual effect yang bisa memvisualisasikan demensia yang dialami Capone ke dalam bentuk yang lebih bisa dipahami oleh penonton. Lalu editannya yang disadari atau tidak secara kasar memberikan cut dari satu adegan ke adegan lain. Saya rasa ini juga berhasil mengkomunikasikan maksud film ini, bahwa potongan-potongan secara kasar dari satu scene ke scene lain juga dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana demensia yang dialami oleh Capone. Bahwa kalau kita menderita demensia seperti ini, kita juga akan skip banyak hal di hidup kita, seperti yang dialami Capone, sehingga mungkin dengan editan seperti ini mungkin ya kita juga bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Capone sendiri. Kalau kita jeli memahami film ini, sebetulnya saya bisa bilang film ini tidak terlalu jelek. Karena Josh Trank berhasil memasukkan beberapa simbol yang dia ulang berkali-kali melalui beberapa simbol seperti balon emas, senjata emas, senapan emas, patung emas, dan yang lain-lainnya yang umumnya terbuat dari emas. Akan sangat mudah dipahami bahwa tujuan memasukkan simbol emas berkali-kali ini untuk menunjukkan betapa Capone kehilangan masa-masa kejayaannya. Emas bisa diartikan sebagai masa kejayaan di sini. Dan Capone ketika melihat seorang anak membawa balon emas ini, dia seolah-olah teringat kembali masa jayanya dan ingin kembali merebutnya. Dan saya rasa penggunaan simbol ini cukup berhasil untuk memperkuat film ini. Kesimpulannya bagi saya, Capone adalah film yang sangat mudah dilupakan. Wajar jika orang-orang bertanya-tanya sebetulnya film ini membicarakan apa, karena tidak ada satupun isu yang ingin dibicarakan oleh Capone di dalam film ini. Tapi bagi kalian yang punya pendapat lain, silahkan beropini di kolom komentar. Siapa tahu kalian punya pandangan lain tentang film ini. Dan bagi kalian yang tidak suka film ini juga boleh ikut berkomentar. Itu saja reviewnya. Silahkan like jika suka, dislike jika tidak suka, bagikan dan share video ini sebanyak-banyaknya, dan subscribe agar channel ini berkembang ke depannya. Itu saja. Salam sinema.